Perkenalkan, nama saya Daniel Anjus Saputra Simbolon dengan NIM 21416255201053 dari kelas IF21C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan membuat video untuk tugas mata kuliah sistem terdistribusi mengenai penamaan. Lanjut. Apa itu penamaan? Penamaan adalah proses pemberian identitas unik kepada setiap objek atau layanan dalam sistem terdistribusi. Identitas ini dapat berupa alamat fisik, logis, atau deskriptif yang memungkinkan komunikasi antar entitas. Lalu apa tujuan penamaan? Yang pertama itu untuk memberikan identifikasi unik pada sumber daya atau layanan. Yang kedua, memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk menemukan dan mengakses objek tanpa mengetahui detail teknis seperti alamat IP atau lokasi server fisik. Untuk jenis-jenis dari penamaan yaitu ada 3, yaitu ada flat naming, hierarchical naming, attribute based naming. Untuk flat naming, dalam flat naming setiap objek atau entitas diberi nama tanpa hierarki. Contohnya adalah alamat IP, IPv4 atau IPv6. Itu setiap alamat IP unik dan langsung merujuk ke satu perangkat dalam jaringan. Tetapi tidak ada struktur yang menunjukkan relasi antar objek. Keuntungan dari flat naming adalah kesederhanaan dan tidak bergantung pada struktur organisasi tertentu. Untuk contoh seperti nama file atau seperti ini, laporan underscore keuangan underscore 2023.pdf, atau seperti contoh lainnya. Lalu lanjut, hierarchical naming. Hierarchical naming menggunakan struktur berjenjang di mana nama-nama objek disusun secara berlapis. Contohnya adalah DNS atau Domain Name System, di mana domain dikelompokkan dalam hierarki. Misalnya itu .com, .edu, .org, diikuti dengan subdomain seperti example.com. Keuntungan utama adalah skalabilitas, di mana sistem dapat menampung sejumlah besar objek karena nama-nama dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang lebih mudah dikelola. Seperti ini contohnya. Untuk di lokal itu kan bisa terlihat di sini ada direktorinya itu di C. Dia ada di C, di home. Lalu user 1 ini nama nama usernya. Lalu file ada di folder dokumen. Lalu di sini file yang laporan keuangan 2023. Lanjut. Untuk attribute based naming, dalam skema ini objek dinamai berdasarkan atribut atau properti mereka. Contohnya dalam sistem directory, di mana kita bisa mencari objek berdasarkan karakteristik seperti ukuran, tipe, atau fungsi. Atribut ini memudahkan pencarian berdasarkan sifat objek, bukan sekedar nama. Lalu lanjut ke masalah yang terkait dengan penamaan. Masalah yang terkait dengan penamaan itu ada 3, yaitu skalabilitas, konsistensi, latensi dalam resolusi nama. Untuk yang pertama, skalabilitas. Dalam jaringan terdistribusi yang besar, skema penamaan harus mampu menangani jutaan objek atau lebih. DNS adalah contoh dari sistem penamaan yang sangat skalabel karena menggunakan struktur hierarki dan distribusi beban melalui caching. Lalu lanjut ke konsistensi. Konsistensi adalah masalah penting dalam penamaan. Misalnya ketika sebuah nama mengarah ke objek yang salah atau jika berpindah lokasi. Sistem harus dapat memastikan bahwa nama selalu menunjuk ke objek yang benar melalui mekanisme resolusi dan pemetaan ulang nama. Latensi dalam resolusi nama. Proses mengonversi nama menjadi alamat yang dapat digunakan dalam sistem terdistribusi dapat memakan waktu, terutama jika nama tersebut harus diterjemahkan di beberapa titik dalam jaringan, misalnya DNS server yang jauh
Lalu oleh karena itu caching sering digunakan untuk mempercepat proses ini. Sekian dari video ini. Terima kasih.